Kemudian lagi memikirkan makhluk. Perlu juga makhluk ini kita pikirkan di dalam hati kayak apa makhluk lawan kita, ya kan? Melihat ya kan orang kematian, keluarganya kan dia tadi lihat nang anak umpat ke dalam kubur, ada nang hakon, ya kalau nama mikirkan kayak itu nah ya kalau itu tafakur juga. Dan memikirkan kayak apa kayak apa makhluk kayak apa Allah Ta'ala, ya kan? Allah Ta'ala ya kan senantiasa memberi nikmat lawan kita. Makhluk bang kayak apa? Nah lalu dipikirkan tentang itu, lalu kainan menimbulkan nangarannya di hati kita ini melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, melihat misalnya itik guring bangkat batis sabalah hebat benar Allah Ta'ala amun kita guring ya lah bangkat batis kada bangkat batis saja ya belajar ruhab itu ya lah. Nah gitu susiap itik ya Allah guring ya bangkat sabalah batis siapa nama maulah kekuasaan angka itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu jabarakanlah pemikiran tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kepada yang lain-lainnya. Lalu kita disuruh juga bertafakur memikirkan kekurangan diri kita. Aku nih kayak apa sudah ibadah, aku nih umur nih ya kan sudah banyak ibadah kadang sembahyang sunat banyak kadang sudah sanggup di dalam kubur ya kan sanggup berpacaran di akhirat karena perjalanan kita ini panjang benar perjalanan kita ini dan panjang benar. Dia tadi yang paling handap tadi di mana di dalam parok yang 9 bulan hanya di dunia. Itu yang paling handap benar. Tapi yang akan kita hadapi sesudah alam dunia ini panjang benar. Jadi memerlukan kita pengaruhnya sanggup nang banyak kisah di akhirat. Nah jadi perlu tuh mencari amalia nang supaya kayak apa kita jangan sanggup bisa di akhirat ini. Jadi perlu dipikirkan itu. Lalu karena menumbuhkan nangarnya lakas betaubat, lakas beamalan, lakatuju beamal, katuju napani berwirid, katuju membaca Al-Quran, membaca salawat. Kenapa? Karena ini memikirkan kekurangan dirinya. Kekurangan dirinya itu dipikirkan. Nah itu diantara tafakur. Kemudian lagi ada lagi tafakur nikmat pulang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lawan kita. Aku jar kada kau bener aja memikirkan tafakur nikmatnya kayak apa sengalih bener aja. Padahal nikmat menyerap tahun diri seorang. Anu sekali berjalanan dia ke rumah sakit Hasan Basri itu beisukan duduk aja di situ lihat orang ada nang batisnya angkat sebelah, ada nang matanya betambel sebelah, ada nang batisnya tasilahu. Duduk aja di situ bertafakur dia. Nah itu pahalanya luar biasa. Mengalihnya tuh menegakkan nikmat. Cuma jangan berunung di situ. Alhamdulillah aku ada ikam ya, ada kayaknya kasihan lah kurang. Ya di dalam hati aja lalu menumbuhkan pengaruhnya rasa syukur di hati kita. Nah itu faktor ini pengaruhnya luar biasa, pengaruhnya keutamaannya. Dan setelah daripadanya nih adalah melihat Al-Quran. Ya dengan mata nih kita kalau melihat Quran, membaca Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat penuntut ilmu. Pian orang-orang buta nih pian ya kan orang-orang buta itu kan kasihan pian ngalih ya kan ngalih ke masjid ngalih hendak ilmu kalau tajabur pada sumur benar menjadi luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa mata ini yang diantaranya di sini membaca Al-Quran. Maka ujar Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
baca ujar Nabi Quran, karena Al-Quran itu hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi orang nang membacanya. Nah, jadi bagus banget Al-Quran ini. Kada usah di akhirat, yang di dunia aja, ya kah? Di dunia aja asal membaca Quran nih yang ubat dari segala-galanya. Al-Quran banyak itu diantaranya adalah amalia-amalia itu banyak diambilan dari Al-Quran, apalagi surah Yasin. Jangan sampai kita baca sehari. Nah, jadi keutamaannya luar biasa tadi, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan setengah daripada faedah bangsa dunia melihat perusahaan engkau, artinya dagangan kita, usaha kita, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Supaya jangan terjejak duri, ya kan, supaya jangan terjejak tahi cowong sarabai, yang namanya menyakiti, seperti jatuh dan berlari. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripada tiap-tiap melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita disuruh menjaga mata daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melihat perempuan yang lain daripada istrinya. Nah, kebalikannya seperti melihat laki-laki yang lain daripada suaminya dan sahayanya dan mahramnya. Nah, jadi apabila kita melihat pengaruhnya melihat aurat daripada perempuan yang lain daripada mahram kita, ya, atau laki-laki yang lain daripada mahram kita, maka berdosa. Nah, makanya ujar Bahari, kalau rumah aja nangai sudah miring syariat kita. Nah, jadi baik banyak di rumah juga sebetulnya, kecuali perlu hanya keluar. Kalau kecuali penting benar, darurat benar, hanya keluar. Nah, itu an-nazratul ula laka, nazratul saniyah alaika. Pamulaan kita tuh terlihat haram tadi itu bonus. Pandangan pertama bonus, tapi mau memiliki kita dua kalinya, maka berdosa kita. Nah, berdosa. Menang kedua kalinya, menang pertama kan terlihat karena ada sengaja. Laka artinya bagi engkau, artinya kadang dosa. Nazaratul saniyah alaika. Nah, lalu ada dosa yang menang kedua kalinya. Nah, beristilah artinya menjangi bahasa. Nah, lalu disinilah kita pulang menjaga akan daripada umat Rasulullah SAW. Hendaknya kita itu keluar rumah menutup aurat. Jangan sampai kita menjadi sebab dosa orang. Ini pulang perlu kita garisin. Riwayat daripada Datuk Taniran, sidin itu apabila mandi ke batang, ya kan baju. Itu benar-benar orang si riwayatnya kena. Nah, jadi baju sidin itu kan lakian ya. Karena takutan sidin kalau terbuka aurat sidin atau orang melihat aurat sidin. Nah, itu di antara riwayat daripada namanya Datuk Taniran. Riwayat Taniran bakarangan orangnya karena melaksanakan daripada syariat agama. Jadi menjaga kita, mudah-mudahan kawal menjaga mata ini. Karena apabila kita kawal menjaga mata, kawal kita menjaga lisan, menjaga pandiran, kawal kita. Dia mata kita kada terjaga, ya kan? Nah, kada kawal kita menjaga lisan kita. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu menutup aibnya orang beriman, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Jangan sampai kita melihat aib daripada dangsangan kita seagama. Namun kita melihat aib dangsangan kita, nah itu bisa menjadikan dosa lawan kita juga. Jangan sampai kita lihat napa arti
kada melihat itu kayak apa? Seperti mata ujabah guru itu ditutup, mata itu ditutup karena kada melihat lalu aib daripada orang beriman. Lamun melihat lalu kada dipandir itu belum menutup lagi, masih terlihat lagi. Jadi harus kita jangan melihat aib daripada orang beriman ini. Kenapa? Karena apabila kita melihat aib orang beriman, ya kan, maka kita nih ada menutup aib orang beriman. Artinya melihat aib orang beriman nih, ya kan, maka itu tanda kita kayaknya dibuka aib kita di akhir. Ini rugi benar.